Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersua di sore yang sedikit mendung ini, tapi semoga suasana hati para jamaah, mitra usaha GN, para sahabat GN dimanapun dan kapanpun berada, tetap berada dalam lingkup kebahagiaan secara lahir dan batin. Lagi-lagi bertemu dengan saya, Septi Iing Hijriah, yang akan memandu segmen ini beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan membahas satu perkara yang tidak kalah segar dan semoga mengandung beberapa pesan-pesan edukasi yang sama-sama bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan lagi-lagi narasumbernya tidak lagi asing ya. Semoga semakin terbiasa dengan narasumber yang mungkin itu-itu saja, tapi tidak akan basi beberapa perkara yang akan kita bahas di segmen-segmen episode yang akan datang. Nah, kita hari ini bakal bahas apa sih? Kita sapa dulu narasumber yang ada di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu, Mi. Lagi-lagi kita bersua dengan Umi Aini ya. Dan kira-kira apa sih, Umi, yang kita bakal bahas hari ini? Kita akan bahas parenting atau pola asuh orang tua terhadap anaknya, yang mengingat kembali setiap orang tua akan punya cara, punya pola, punya strategi, punya kiat-kiat masing-masing untuk mendidik anaknya dengan harapan akan tercetak kepribadian, karakter yang baik, akhlaknya baik, dan lain-lainnya. Tapi sebelum kita mengulas gimana sih parenting yang baik dan bijak itu sebagai orang tua terhadap anak, kita pengen tahu dulu nih, Umi Aini sebagai narasumber kita sore ini, gimana cara Umi sebagai sosok ibu sekaligus orang tua untuk mendidik anak di rumah untuk Dea Aini dan Ade Shanum. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jamaah, mitra agen kerja, mitra kerja agen, sahabat semuanya dimanapun berada, yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Parenting, pola asuh, ya. Kebetulan kan saya sama Abi sudah 15 tahun bersama dengan Abi. Anak pertamanya Abi namanya Mbak Lia. Alhamdulillah sekarang sudah menikah. Yang kedua juga Mas Mujiat, alhamdulillah juga sudah menikah. Sedang berada di balik layar kamera. Di balik layar kamera. Nah, sekarang yang akan kita bahas Adik Aini dengan Adik Shanum. Fokus kepada Adik Aini, Adik Shanum. Karena kalau Mbak Lia dengan Adik Mujiat itu sudah beda zaman dengan sekarang, ya. Nanti kita akan fokus kepada ada kayak macam handphone, gawai, kan, televisi, tontonan dari ya. Itu ya. Jadi saya tidak mau fokus kepada Mbak Lia sama Adik Nur, tapi saya mau fokus kepada Adik Aini dengan Adik Shanum, karena zaman semakin kesini semakin modern, semakin seakan-akan semua mempermudah kita, akan tetapi itu malah semakin kedepannya akan membuat kita semakin kesusahan, kesulitan, dan berdampak sangat tidak baik untuk kehidupan masa depan kita dan anak-anak cucu kita, gitu kan. Betul. Jadi kalau untuk Adik Aini itu kan lahir tahun 2009. Lahir tahun 2009, kebetulan saya menikah dengan Abi 2008. Lahir Adik Aini 2009. Alhamdulillah kita waktu itu masih betul-betul masa-masa krisis ya, istilahnya. Ya Allah, betul-betul memang saya menikah dengan Abi dari nol. Abi dari nol, saya pun juga dari nol. Kita ngontrak, jadi saya hamil di Aini itu memang dalam kondisi yang betul-betul ya ekonomi di bawah lah. Tapi Abi gigih berusaha, apa semua Abi jual, dan alhamdulillah Abi bertemu dengan saya itu sudah dalam kondisi hijrah beliau. Yang awalnya dulu beliau dengan masa lalu ya yang seperti itu, sudah yang digoreng sama buzzer-buzzer di luar sana, yang katanya apalah udah tahu semua jamaah. Alhamdulillah bertemu dengan saya 2008 menikah itu sudah Abi memang sudah hijrah sejak tahun
Jadi sebelum ketemu dengan saya juga memang sudah hijrah ya. Abi itu alhamdulillah ketemu dengan saya sudah hijrah, tapi memang menikah dengan saya itu nol, betul-betul dari nol. Hamil DA ini gitu kan, kondisi betul-betul ekonomi yang ya Allah, alhamdulillah kita syukuri, alhamdulillah kita syukuri. Kemudian lahirlah DA ini dalam kondisi yang juga memang ekonomi yang Allahu Akbar gitu kan. Kita hidup di rumah kontrakan yang ya besar rumah kontrakan, tapi rumah kontrakan kita yang memang benar-benar waktu itu kontrakan kita bukan dari semen, masih tanah. Betul-betul rumah tembok tapi tanah, temboknya pun tidak ada itu di semen. Jadi kita masuk situ, jadi kita semen, kita semuanya kita inilah kita kasih lantai semen gitu kan. Temboknya pun kita semen. Ya intinya adik Aini itu terlahir memang dalam kondisi ekonomi ya sangat mencekik. Ya, hamilnya pun juga ya mungkin dari situlah juga mungkin jiwanya saya waktu hamilnya dia jiwa yang gimana ya intinya memang adik ini kan tipe yang dia kan gimana lah kan tidak bisa berbicara tapi dia gampang menangis kan, misalkan apa ditanya apa, misalkan apalagi perihal ditanya abinya dia tidak bisa menjawab tapi dia menangis, cenderung meluapkan emosinya melalui tangisan. Dia tidak berbicara, tidak mengungkapkan apa-apa, dia hanya kayak tiba-tiba sudah menangis gitu kan. Jadi kalau semakin kesini semakin besar, 1 tahun 2 tahun itu kita hijrah ke Palu, adik ini usia 4,5 hampir 5 tahun. Ya menjalani takdir lah seperti biasanya. Sudah banyak juga beredar itu videonya Abi hijrah, intinya tiba-tiba Allah menakdirkan kita hijrah ke Palu dan membuat pesantren di sana. Adik ini terus kemudian sekolah TK di sana, dan adik ini memang dari kecil ini memang ya sudah dia dari kecil memang kalau untuk urusan sholat mengaji tuh kebetulan kan kita ada pesantren di Palu. Jadi subuh dia tuh meskipun sudah ngantuk-ngantuk bagaimanapun saja dia tuh subuh harus bangun. Subuh harus bangun itu kalau adik ini subuh harus bangun. Terus kemudian TK juga, dan kemudian setelah TK dia sekolah di SD Islam pun juga dia full day, kasihan full day pun juga dia tahfidz Quran, jadi otomatis setelah subuh dia murojaah segala macam tambah ayat gitu kan. Memang sudah dari kecil dia itu besar sekali harapan saya dengan Abi untuk dia menjadi penghafal Quran. Memang gitu kan. dicetak gitu. Memang dicetak menjadi penghafal Quran. Jadi dari kecil memang sudah dia punya tanggung jawab kalau untuk urusan sholat itu tidak boleh terlambat. Dan Al-Quran memang sudah menjadi ya sudah, Quran pegangannya ya, Al-Quran yang dipegang ya. Jadi kalau pagi kebetulan kita kan ada surah-surah wajib, istilahnya surah-surah yang istiqomah dalam setiap hari kita harus baca. Kalau pagi Waqi, terus kemudian ada kalau malam Al-Muluk, boleh siang Ar-Rahman, terus kemudian ada Yasin setelah maghrib dibaca dengan rotib gitu. Atau mungkin bisa dijelaskan fadilahnya dari masing-masing surah tadi. Kalau pasti kan ada tujuannya. Iya betul. Kalau saya dengan Abi memang kenapa semua anak-anak itu kita wajibkan, kita anjurkan untuk menghafal surah-surah itu, karena kalau Waqi ini adalah Allah tidak akan pernah intinya Allah sudah menjamin kita tidak akan pernah mengalami kesusahan, entah itu kesusahan secara lahir dan batin, bukan hanya secara ekonomi, tapi secara intinya Allah tidak akan memberikan kita yang susah yang teramat sangat ketika kita sudah rutin istiqomah membaca Waqi gitu kan. Ar-Rahman juga sama. Ar-Rahman itu kan penyayang, pengasih, penyayang gitu kan. Jadi di situ ketika kita membaca surah Ar-Rahman, maka Allah akan semakin sayang, semakin cinta dengan kita. Ketika Allah sudah cinta dan sayang kepada kita, apalagi kita kan hanya membutuhkan cinta dan ridhonya Allah. Terus kemudian kalau surah Al-Muluk, dan ya sudah tahu semua itu insya Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur gitu kan. Kalau surah Yasin biasa kita baca setelah sholat maghrib berbarengan dengan baca rotib. Jadi Yasin itu fadilahnya adalah tawassul sebelum membaca rotib atau apapun saja. Yasin itu pendorong, intinya ketika kita punya hajat apapun saja, jika didahului dengan baca surah Yasin, tawasul dulu kepada Allah atau kepada Rasulullah, terus kemudian hajat kita insya Allah
dengan surah Yasin itu bisa lebih cepat sampainya seperti itu, insya Allah seperti itu. Jadi memang adik Aini dari kecil memang sudah dibiasakan seperti itu adik Aini, dan alhamdulillah sampai sekarang kita di rumah ini ya juga istiqomah semuanya seperti itu. Dan ya alhamdulillah adik Aini sampai besar seperti ini ya sudah sama-sama tahu adik Aini tuh ya sudah begitu sudah ya begitu sudah. Tapi seperti yang sudah adik Iing sampaikan di beberapa podcast yang lalu mungkinnya, jadi dalam diamnya seseorang tuh terkadang air yang tenang tuh belum tentu di dalam tenang. Betul. Juga analoginya kan? Biasanya kan kalau sungai tenang di atas, di bawah buaya kan suka hidup di habitat yang air tenangnya di atas, kan? Betul. Makanya jadi maksudnya bukan negatif tapi lebih kepada adik Aini ini dalam diamnya menggali karya dan skillnya seperti itu. Kalau dilihat dari abinya yang notabene-nya yang ya seorang penulis, terus kemudian energik di luar. Iya betul, itu pasti ada darah yang mengalir di adik Aini, cuman dia tidak yang explore bagaimana. Betul. Itu kalau adik Aini. Jadi agak mudah diarahkan kalau adik Aini. Nah, kalau yang adik Syanu, masya Allah, barakallah. Struggle-nya. Masya Allah, barakallah. Semuanya Allah memberikan masing-masing, setiap anak kan beda-beda adik ya. Allah tidak akan mungkin memberikan anaknya Gus Nur semuanya sama seperti Aini. Bosan juga kan kalau punya anak seperti kayak Aini. Maksudnya mudah dikendalikan, tidak ada struggle, tidak ada kayak tantangan tersendiri. Nah, kalau adik Syanum dengan usia sebentar, balik lagi ke adik Aini. Adik Aini itu usia 5 tahun huruf hijaiyah dan sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan sudah menghafal Al-Quran. Adik Aini 5 tahun. 5 tahun. Adik Syanum sekarang 7 tahun, masih di Nujum. Masih maksudnya masih membaca ayat Al-Quran masih terputus-putus gitu kan ya, masih tapi belum. Tapi membaca Al-Quran sudah bisa sebenarnya. Iya, Nujum, intinya masih dalam satu ayat tuh masih terpotong-potong, masih panjang pendeknya, masih kadang ingat, masih kadang lupa gitu loh. Ya intinya usia adik Syanum 6 menginjak 7 tahun. Ini kalau untuk urusan ngajinya juga memang beda-beda, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Itu kalau untuk urusan ngaji adik Syanum kan. Untuk urusan sholat pun juga sama. Ketika adik Aini dulu disuruh sholat, ya udah nak sholat sayang. Bahkan tidak disuruh ketika melihat orang tuanya sudah waktunya jam sholat. Otomatis adik Aini juga ikut sholat. Kalau adik Syanum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah bergegas mau sholat, dia masih ada saja, mah mau makan mah. Mah sebentar mah, masih nurunkan nasi mah. Masih kenyang mah. Menyibukkan diri dengan hal duniawi dengan sengaja. Ketika sudah nak sholat sayang. Nggih mah. Bukan hanya di sana, ada di atas mah. Masih banyak alasan. Nggih mah. Mbak ini temenin kamar mandi Mbak ini. Ada saja yang akhirnya sholatnya itu tidak di tepat waktu gitu loh. Ada saja alasannya adik Syanum ini gitu. Terus Umi biasanya mengatasi kebebalan adik Syanum yang begitu? Jadi untuk mensiasati itu ya manusiawi lah, dek. Seorang ibu ya pasti ada kalanya cerewet kan. Ada kalanya kayak ya sebenarnya kan kita sebagai orang tua tidak perlu yang selalu menyuruh, cukup memberikan contoh teladan saja. Jangan selalu menuntut. Ya betul. Otomatis dulu adik Syanum itu usia 5 tahun. Adik ini 5 tahun sudah sholat. Sudah sholat ke pesantren. Subuh sudah bangun. Adik Syanum melihat saya, melihat Abi semuanya sholat subuh bangun. Tapi dia hanya melek gitu kan. Berarti masih belum sampai. Kita hanya memberikan contoh teladan. Sampai usia 6 tahun dia baru seperti kayak dia terucap begini. Oh, mama kok sholat terus, oh mama kok ngaji terus, gitu kan. Nah dari situlah akhirnya dia ngikut dengan sendirinya. Nah cuman sekarang usia sudah menginjak mau 7 tahun ini, dia tuh memang ya itulah memang struggle-nya gitu kan ya. Apa tantangannya sebagai seorang ibu, apalagi kan saya kan sedang tidak ada abinya. Dia ini semua emosinya meluap-luap, segala macam yang kasih sayang yang seharusnya terpenuhi dari seorang abinya, itu saya harus menggantikannya bagaimanapun tidak akan bisa gitu kan. Jadi tantangannya
ya memang agak beda, dia agak beda sekali, sangat-sangat beda sekali lah. Dek Shanum ini tidak sabaran. Kalau Dek Aini ini ya disuruh sama orang tua itu bisa langsung kayak G gitu kan, G. Kalau Dek Shanum, nak, ini sayang, anukan sayang. Yang mana sih, mah? Pasti kan. Apalagi habis ini ya? Nyuruh Dek Shanum lagi, gitu kan. Jadi kayak apa gitu kan. Jadi kalau dia ini dari kecil ya emang sudah G, seperti itu. Jadi ya cukup beda sih, cukup beda. Tapi memang Allah itu kan adil ya. Pola kehidupan juga seimbang. Andai kata Allah memberi yang seperti Dea ini lagi di anak yang terakhir ini, maka mungkin hidup Umi akan kurang struggle-nya. Betul. Iya. Jadi anaknya kayak tenang terus. Jadi kan harus seimbang. Dalam mengasuh Dea ini dan Dek Shanum, dari contoh ini saja sudah sangat jelas ya. Anak itu kan tidak bisa disamaratakan, punya keistimewaan tersendiri di dalam dirinya. Ibarat Umi, analoginya saat mengasuh Dea ini cukup jogging ringan saja. Akan tetapi yang terjadi saat mengasuh Dek Shanum harus maraton. Harus maraton, lebih giat, lebih banyak keringat yang harus terkuras. Betul, lebih lelah. Ya, istilahnya lebih cerewet akhirnya, lebih karena memang kita sering berdebat gitu loh. Jujur memang Dek Shanum ini tipe anak yang pendebat handal. Ya, dia ini semua anak rasa ingin tahunya memang luar biasa ya. Betul. Tapi Dek Shanum ini yang memang betul-betul intinya dikejar sampai manapun. Ya terkadang kalau ya biasalah kan mama kalau mau uzur kurang berapa hari itu kan kadang kan pokoknya ketika sudah mau uzur itu sudah Dek Shanum tuh bagi saya itu kayak bener-bener yang Allahu Akbar. Nah kadang saya bener-bener jujur. Nah tolong, mama mau uzur dan mama lagi uzur. Kadang-kadang gitu karena terus tanggapan dari Dek Shanum? Jawabannya mesti gini, mesti mama ngegas. mesti mama ngegas karena memang kalau tidak di ini Dek Shanum ya ada ini sih sesuai dengan kebutuhan Dek. Ada kalanya memang ya saya itu ya halus, lembut, menyayangi sekali lah intinya dengan bahasa yang halus. Biasanya kalau mau tidur dan bangun tidur, kalau pas lagi tenang itu saya memasukkan bahasa-bahasa yang mensugesti dia, ya Allah putrinya mama sama biang soleha, yang ahli Quran, ahli sholawat, ahli syurga gitu-gitu. Masya Allah putrinya Bi sama mama yang pintarnya ya Allah gitu itu deh. Tapi ada kalanya juga kalau dia sudah mau mendebat ya udahlah keluarlah mak-mak yang pada umumnya dan pada secara manusiawi mak-mak di luar sana pasti sama lah seperti itu deh. Tapi gitu. Disitulah ya peran orang tua akhirnya harus bijak ketika misalkan anak berbuat kesalahan, apalagi di usia seperti Dek Shanum yang 6 menuju 7 tahun, di mana ya, anak seusia itu masih butuh validasi. Jadi sebisa mungkin jangan dipotong keingintahuannya. Ketika misalkan dia bertanya, Umi ini warna merah atau panggilnya mama. Mama ini warna merah atau bukan? Hal itu bagian dari salah satu pertanyaan untuk mengharap validasi dari orang tuanya. Jadi tugas kita, kalaupun itu bukan merah, jangan langsung dipotong. Bukan, nah itu bukan merah, itu warna hijau. Pakailah dengan kalimat-kalimat yang positif, yang baik. Jadi nak, kalau warna merah itu, misalkan nih contoh. Jadi nak, kalau warna merah itu yang ini sayang. Kalau ini warna hijau misalkan gitu. Jangan langsung kayak, jangan, bukan. Tidak seperti itu. Jadi anak menangkap di memorinya akan negatif gitu. Dan one day ketika dia ingin bertanya lagi, ini warna merah bukan ya, akhirnya timbul rasa trauma dalam memorinya. Betul. Akhirnya dia takut dan dia hidup dengan ketidaktahuan tadi. Kayak kita sering kan kayak misalkan orang tua sedang kesal kepada anaknya, udah karena manajemen emosinya terpantik gitu ya, akhirnya segala sumpah serapah, kata-kata kekesalan gitu. Kamu ini maaf,
kamu ini nakal, kamu ini bodoh gitu kan. Coba berpikir ini salah atau tidak. Mohon maaf untuk ukuran anak usia seperti Ade Shanum, bahkan di bawahnya belum paham moral yang baik itu yang seperti apa. Itulah kenapa kita contohkan gitu. Jangan kau diem deh, jangan nakal gitu. Diolah kayak Umi tadi kan. Nak, diam, duduk sayang, yang pintar. Nak, misalkan jangan lari. Nak, jalan pelan-pelan saja gitu. Hal-hal yang seperti itu emang sulit sih Umi ya. Kalau untuk adik ini gampang. Balik lagi, kembali lagi. Memang kalau secara teori, kalau secara parenting, ya memang seperti itu adik ya. Tapi setelah di kehidupan nyata, betul. Kalau adik ini anak yang adik ini oke, alhamdulillah. Tapi kalau adik Shanum itu ada memang momen-momen yang memang harus kita kerasi dia gitu loh. Lebih tegas, dipertegas. Lebih tegas gitu loh, lebih tegas gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dia tumbuh menjadi anaknya yang sudah tahu semua lah dengan kepercayaan dirinya, karena dia memang ini ya sangat dekat dengan abinya. Tapi alhamdulillah adik Shanum tumbuh berkembang dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Alhamdulillah di sekolahannya pun juga ya penilaian dari pengajar, dari teachernya. Intinya adik Shanum tuh punya kepercayaan diri sosial yang tinggi kepada temannya, suka berbagi, terus kemudian gampang beradaptasi, friendly ya adik Shanum. Terus kemudian ya intinya meskipun di rumah dia bukan dikerasin sih Dek, bukan, tapi lebih kepada diarahkan, tapi memang agak tegas, beda dengan mbaknya dulu, beda dengan waktu saya membesarkan adik ini yang memang tidak perlu effort yang luar biasa, bekerja keras untuk apa dia ini. Nah, ini nak sayang nah, boten parang intinya semuanya boten. Tidak ada perlawanan yang bagaimana. Tapi setiap anak sebenarnya Umi walaupun terlihat tenang di luar, dia sebenarnya di dalam pasti ada hal yang sulit dikontrol juga. Kira-kira untuk sosok seperti adik ini, Umi melihatnya gimana? Ada hal yang sulit dikontrol atau belum muncul secara signifikan? Iya mungkin ini ya, tahun kelahiran anak 2000-an itu kan sudah beda dengan tahun-tahun kita lahirkan. Ya ada juga, ya intinya ini apalagi masa-masa seusia dia, ya alhamdulillahnya saya sudah sedikit mempelajari ketika anak remaja sudah uzur adik ini insya Allah sudah sekarang dia usia 14 ya. Dia itu insya Allah uzurnya usia 13 tahun kayaknya. Usia 13 tahun dia uzur. Nah, sebelum dia uzur itu saya alhamdulillah sudah sedikit mempelajari anak remaja kalau uzur seperti apa, sebelum uzur seperti apa. Jadi memang ketika dia ini uzur itu sudah memang saya ada persiapan. Ada persiapan. Ya berubah drastis memang ya karena hormon tadi ya kan, ada ledakan hormon. Ada ledakan hormon. Jadi kalau untuk sesuatu yang katanya adik tadi sesuatu ada apa yang sulit dikontrol, tidak juga sih, tidak juga, tetap dia itu menjadi anak yang patuh, anak yang soleha apapun saja. Ya hanya saja kalau dengan adiknya lagi chaos suka ini ya salah kan, adu argumen. Bukan adu argumen, cuman di sini adik Shanum yang memang rada-rada agak suka jahil sama mbaknya intinya adiknya agak jahil memang sama mbaknya, dan ketika mbaknya mungkin sudah tidak tahan dengan kejahilan adiknya, misalkan dia sudah entahlah diapakan adiknya, tiba-tiba adiknya sudah kayak ya mengadu lah ke saya, kayak dia yang tersakiti, playing victim ya, Ade Shanum, seakan-akan dia yang paling tersakiti. Itu ya, jadi seperti itu. Tapi ya saya selalu membiasakan ketika sudah tenang semuanya, Mbak Aini tenang, Adik Shanum tenang. Meskipun Adik Shanum
nggak mau minta maaf, tetap saya suruh minta maaf. Ketika sudah reda tantrumnya. Ya, betul. Ketika sudah reda, Mbak ini, adik Shanum minta maaf nak. Minta maaf sekarang, saling minta maaf. Siapa yang salah harus berani mengaku salah. Minta maaf, saling peluk, sayang. Ini poin parenting nih. Gitu. Dari seorang Umi Aini berarti ya salah satu pola parentingnya dengan membiasakan untuk saling memaafkan. Lalu mereka ya udah selesai. Akan biasa. Iya, salim, peluk, sayang. Bon. Siapa yang bersalah minta maaf. Mau meskipun bagaimana hatinya berat. Adik Shanum misalkan yang salah. Kan adik Shanum ini rada-rada agak yang gimana lah. Sedikit ada kerasnya. Dia yang salah, dia yang juga enggak mau kadang minta maaf gitu. Tapi saya selalu berusaha minta maaf, nak. Minta maaf dengan saudara, sesama saudara harus minta maaf. Apalagi sekarang kondisi sedang tidak ada abi, gitu kan. Apalagi sedang tidak ada abi, itu saya selalu anak-anak harus rukun. Harus rukun. Dek Shanum, Dek ini harus rukun. Harus rukun. Jadi kalau ada chaos, kalau ada perdebatan, pertengkaran yang menyebabkan sampai mbaknya menangis, Dek Shanum sering bikin mbaknya menangis. Jangan salah, bukan Dek Shanum yang dinangiskan sama Dek Aini, tapi Mbak Aininya yang sering dinangiskan sama Dek Shanum. Tapi kembali lagi, cara meluapkan emosinya Adik Aini dengan menangis. Dia rasa kesal, rasa bahagia, sedih, mungkin ya Umi ya, kecewa, larinya menangis. Pokoknya apapun solusinya adalah menangis kalau Mbak Aini. Ya itulah. Jadi ya udah, kalau mbaknya sudah menangis, Dek Shanum kayak nggak berdosa. Dan setelah itu playing victim. Iya. Kalau misalkan pas ditanya kenapa Mbak ini nangis, nak, nggak tahu. Kayak seakan-akan tidak terjadi apa. Padahal dia tersangkanya. Berarti bisa dipastikan kalau ada prahara di antara Adik Aini dan Dek Shanum, Adik Shanum tersangkanya. Adik Shanum tersangkanya. Jarang sekali mbaknya. Karena Mbak Aini juga sering diam juga di rumah ya Umi. Jadi kayak sedikit tidak masuk akal jika Mbak Aini yang memantik. Ya betul. Lebih Jadi dulu. memang Adik Shanum yang ya karena aktif sekali itu Dek Shanum, dan terlalu ini ya kecepatan. Adik Shanum tuh kan tiap hari kan suka baca buku ya. Jadi otomatis entahlah ya, alhamdulillah dia suka baca buku, otomatis intinya anak pembaca buku, dan alhamdulillah memang yang membedakan kalau dia ini kecil nggak yang terlalu suka baca buku. Kalau Adik Shanum ini memang masya Allah dari kecil suka baca buku, itu pun juga saya tanpa sengaja sebenarnya. Jadi saya beli buku untuk anak, iseng saja beli buku, terus saya coba bacakan ke dia mau tidur. Dia kok minta terus, padahal tidak ada niatan untuk membacakan dia buku tiap mau tidur, tapi kok dia minta terus, dan ternyata setelah semakin kesini, masya Allah gitu kan, dampaknya ternyata malah menjadi habitnya dia. Sekarang dia sudah di Shanum, diamnya dia baca buku, waktu senggangnya dia kalau ndak ganggu mbaknya ya baca buku. Itu berarti antara dua baca buku dan ganggu mbaknya. Iya, Mbak ininya kalau lagi di kamar ada saja diusilin sama Dek Shanum. Mbak ininya kayaknya penyabar sih. Tapi kalau sudah tidak kuat lagi maka akan meledak ya. Kalau mendekati uzur juga, Mbak ini jangan didekat-dekati sama adiknya. Ya Allah, sudah betul-betul sudah itu chaos betul. Oke. Umi, ada kiat-kiat lagi nggak dari Umi biasanya untuk mengontrol, mencetak karakter adik-adik sejauh ini selain membiasakan saling memaafkan gitu setelah melakukan terjadi prahara? Saya dengan Abi tuh yang paling utama itu ya sholat, ngaji nak Qur'annya nak, jangan sampai sehari pun tidak mengaji. Itu memang sudah tidak bisa ditawar deh dalam mendidik, mentarbiah anak-anak itu yang rukun dengan sesama saudara nak. Tidak boleh ada perasaan syirik, iri, dengki. Intinya tidak ada kiat-kiat khusus untuk
anak-anak supaya apa intinya ya memang diarahkan ya, sholat nak tepat waktu, baca nak Qurannya nak gitu kan, ya sunnahnya Rasulullah nak gitu kan, itu saja tidak ada yang lain. Lebih ke menanam nilai-nilai kehidupan ya Umi. Karena memang nilai-nilai kehidupan, moral memang sudah seharusnya ditanamkan sejak dini. Walaupun pada secara fisiknya anak kecil itu belum terucap gitu ya. Oh, ini baik, ini benar, tapi dalam memorinya dia sudah bisa menangkap sebenarnya. Oh, ternyata kalau aku pegang ini bisa menyakitkan aku ya, membahayakan aku, itu sudah bisa ditangkap secara tidak langsung, cuma tidak terucap gitu, Mi. Berarti memang tidak ada pola khusus yang gimana-gimana ya, Umi ya. Tidak ada. Hanya fokus memang. Tapi saya juga pernah membaca gitu, Mi. Jika ingin melatih disiplin anak gitu ya, bisa dimulai dari menanamkan nilai-nilai sholat supaya dilaksanakan tepat waktu gitu. Karena ketika dia sudah terbiasa mendengar azan, lalu dia bergegas melaksanakan sholat yang notabene sholat 5 waktu kan sebuah kewajiban, yang insya Allah kewajiban duniawi yang lain akan ikut gitu. Betul. Memang sangat penting sih ya Umi ya, sholat penting. Ya itu sudah tidak ada lagi yang utama, adik. Tidak. Betul. Saya sama Abi tidak pernah menuntut apa-apa. Sholat untuk urusan pendidikan akademik tidak. Saya sama Abi tidak terlalu yang menuntut bagaimana, tidak. Penting sholat, sholat, Quran gitu kan. Ya, otomatis anak kalau sudah sholat Quran, dia akan dia kepada orang tua. Ya memang beda lah. Anak kelahiran tahun 80-an, 2000-an, segala macam itu memang beda cara sopan santun kepada orang tua. Akan tetapi jika dibandingkan dengan anak-anak di luar sana, insya Allah semoga anak-anak cucu keturunannya Abi ini semua senantiasa dalam lindungannya Allah, dalam keberkahannya Allah gitulah. Oke. Ini tadi kita ngobrol soal kiat-kiat. Sekarang kita mengulas kasus yang bertebaran di luar sana, Umi. Tentang semua hal yang berbau gawai atau ponsel gitu ya. Ponsel genggam. Saya biasanya dimanapun saya berpijak, saya selalu melihat, Umi, peran antara orang tua dan anak di situ kalau menurut saya sudah kurang sehat. Ketika anaknya masih usia, waktu itu saya sempat bertemu dengan anak usia kurang lebih mungkin 1,5 sampai 2 tahun, laki-laki. Anak usia tersebut memang suka lari-larian gitu ya, penasaran, dia goleran gitu ya, guling-guling di lantai. Mamahnya masih mungkin masih sabar untuk menjaga gitu ya, lari-lari ke sana kemari. Tapi nggak lama kemudian si ibunya ngeluarin gawai, terus si anaknya, "Nak, sini kita nonton YouTube saja," gitu kan. Wah, saya yang melihat hal itu jadi kayak, wah, ternyata gawai dianggap sebagai solusi konkret oleh orang tua zaman now gitu. Padahal sebenarnya tidak sesimpel itu untuk memahami gitu loh, Umi. Nah, dari kacamatanya Umi nih sebagai orang tua, apalagi sosok seorang ibu, apakah adik-adik di rumah dibiasakan untuk diberikan solusi gawai juga atau bagaimana? Begini, dulu masih belum tahu ilmu-ilmu parenting tentang apa bahayanya gawai segala macam. Dulu masih tinggal di Palu. Adik Shanum sempat sama Mbak Lia dikasih handphone, tontonan handphone. Tapi setelah tahu betapa bahaya, betapa ya Allah, sangat-sangat betul-betul kemunduran otak, interaksi kepada orang tua, kepada sosial, kepada sekitar itu memang betul-betul ya jauh gitu loh. Jadi memang gawai itu yang dekat dijauhkan memang. Orang-orang di sekitar yang dekat itu dijauhkan sama gawai. Benar sudah. Jadi ketika anak sudah fokus kepada gawai, dia tidak akan memperhatikan orang sekitar. Dipanggil sama orang tuanya, "Nak, makan." Dia fokus dengan gawainya, entah itu game, entah itu apa segala macam. Jadi alhamdulillah
setelah tahu ilmu, setelah saya baca-baca semua segala macam, bahwa bahaya sekali gawai itu untuk otak segala macam. Anak yang belum siap menerima visual, audio, gambar segala macam yang ada di gawai itu, ya udah dilepas. Dan sekarang Dek Shanum juga alhamdulillah tidak seperti anak-anak yang di luaran sana, kecanduan gitu kan. Bosan sedikit langsung dikasih ini YouTube. kan, langsung kasih ini. Bahkan TV pun juga sama, Dek. Televisi tontonan itu juga intinya semua yang berbau, mau itu entah visual. itu visual, mau entah itu kartun yang mengandung edukasi mengaji lah, yang mengandung edukasi bahasa Inggris lah, mengandung edukasi huruf hijaiyah lah, apalah intinya visual, audio, warna, bermain kan di situ kan, televisinya besar, terus kemudian tinggal diputarkan saja anaknya televisi gitu kan. Itu anak seusia 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun itu kan belum siap, Dek. Sensor motorik otaknya, semuanya itu belum siap menerima itu, jalannya gambar, warna kan, belum lagi mendengarkan apa yang dibicarakan, belum lagi berpikir arah ceritanya. Itu kan akhirnya berpikir keras otaknya mereka. Makanya banyak sekali akhirnya memang anak-anak ketika sudah tantrum, kasih handphone langsung diam. Nah, ketika sudah nanti gak dikasih, dia tantrum sekali. Contohnya Dek Shanum nih, Dek Shanum televisi ya, TV, bukan handphone. Tapi lagi-lagi mohon maaf Umi, ini kami pertegas sekali lagi bahwa apapun yang dibicarakan Umi ini dari kacamata, dari point of view seorang Umi Aini, tidak bisa digeneralisasikan. Betul. Ini hanya versi saya sebagai opini. Jika tidak sepakat ya jangan. Tidak apa-apa. Betul, tidak usah dipakai. Intinya kan masing-masing ibu, mama di luar sana, bapak, intinya orang tua memiliki kesibukan yang memang tidak ada pilihan. Mungkin tidak ada pilihan. Ini kan hanya pendapat bahwa di rumah ya tidak ada televisi. Umi Aini memilih untuk mentiadakan saja sekalian. Mentiadakan, ada televisi, ada televisi, pernah menyala. Kita putar murotal terus setiap hari. Awalnya ya gitulah, karena sayang dengan anak, biar mendengarkan murotal, tapi ada gambar kartun di situ kan. Tiba-tiba kejadianlah Adik Shanum waktunya sholat tidak mau sholat. Sama Abi, nak jam sholat sayang. Nggih, nak jam sholat sayang. Tiba-tiba Adik Shanum, nggih Abi sebentar. Diambil sama Abi remote-nya, langsung itu dilempar sama Abi remote-nya ke televisinya, jeder. Udah. Televisinya masih tetap sekarang di tembok, akan tetapi udah intinya udah nggak bisa dipakai. Intinya udah nggak bisa dipakai. Nah, maksudnya itu sudah nak sampun. Abi kalau untuk urusan sholat jangan ditawar. Jadi dari situ bukan berarti Abi itu kasar kepada anak, tidak. Tapi Abi memberikan contoh, nak Allah dulu nak. Tapi memang ya alhamdulillah di rumah tidak ada tontonan televisi, tidak ada alhamdulillah Dek Shanum juga tidak yang kecanduan yang dengan gawai gimana. Cuman ini mau cerita sedikit. Kemarin yang saya sakit ada di Probolinggo, yang dirawat sama ibu di Probolinggo itu kan di rumah bapak kan ada televisi. Biasalah cucu kalau di rumahnya kakek nenek itu Allahu Akbar. Dimanjakan, dijamu, semuanya dituruti. Jadi seperti Adik Shanum, seakan-akan apa yang dilarang sama mama di rumah, dia semua Allahu Akbar. Utarakan di sana supaya dituruti. Semua dituruti. Yang dilarang sama mama, tidak boleh makan mie di rumahnya mama, diminta di rumahnya nenek, di rumahnya Mbak Huti. Terus kemudian televisi. Awalnya saya biarkan karena saya kan kondisi pemulihan. Karena dia suka ganggu lah, intinya apalah segala macam. Saya butuh pemulihan, saya butuh istirahat segala macam. Akhirnya udah dikasihlah televisi. Dia paling suka sekali Upin Ipin. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, boleh dipakai boleh tidak. Ketika sehari 2 hari bangun tidur suruh sholat, dia masih gema nanti ma. Dia lupa makan.
Dia tidak terasa lapar. Intinya dia itu pokoknya ada Upin Ipin kan dalam sehari tuh full, pagi, siang, sore. Saya juga heran itu, kenapa Upin Ipin itu menguasai televisi dari pagi sampai jam Isya loh. Jadi jam full day. Allahu Akbar. Jadi full day itu adik Shanum nonton Upin Ipin. Jadi makan sambil nonton Upin Ipin. Nah, kok ada perubahan sangat drastis dalam beberapa hari, 2 mingguan lah, 2 mingguan adik Shanum tiba-tiba ketika saya ajak berbicara, berinteraksi, dia nadanya kan di situ kan ada bermacam-macam karakter, terkadang karakter kartunnya yang kayak ya intinya ada seorang perempuan kakaknya di situ yang kayak kadang suka marah dengan adiknya, suka bentak, terus kadang adiknya juga melet-melet kan, yang ya intinya di situ ada beberapa karakter yang memang ya wallahualam mungkin itu kartun memang lucu gitu kan, akan tetapi ada di situ diselip-selipkan memang apa ya, tidak baik untuk anak seusia adik Shanum yang masih usia 6 mau ke 7 tahun. Dia tidak akan bisa membedakan ini baik, ini tidak. Itu tadi. Iya kan? Nah, dalam hati, kenapa sudah begini ya adik Shanum ini? Padahal adik Shanum bukan seperti ini. Akhirnya saya putuskan, Bapak, Ibu, tolong stop televisi. Kan kalau saya bilang, Pak, matikan TV-nya, Pak. Biar sudah, nggak apa-apa, biar ditonton. Nangis Shanum, misalkan nangis Shanum. Apa nak, gitu kan, sama manggil Kai. Apa nak, gitu kan. Mulai TV, putar lihat pernah, cuman TV katanya kan, cuman TV kan. Tetapi setelah saya, Pak, tolong Pak, stop televisi Pak, stop Pak, saya yang tahu Shanum, tolong stop. Akhirnya di-stopkan. Tantrum, Allahu Akbar. Hari pertama dia kayak anak kebingungan, tidur di lantai, bosan, ke ruang tengah, bosan mau ngapain ya, bosan, apa semua dilempar, bantal dilempar, ke dapur, kursi apa semuanya dilempar. Intinya tantrum karena dia sampai mohon, Ma, Dek Shanum mau lihat TV, Ma, Dek Shanum mau lihat TV, Ma, tolong Ma, sebentar saja Ma, boten, Ma, mau lihat TV sebentar, boten. Mama bilang boten. Adik sudah berubah sekarang, adik Shanum tidak seperti ini. Mama tidak mau adik Shanum seperti ini. Pergi tapi marah-marah. Itu hari pertama. Intinya dia seperti anak yang depresi. Bagaimana lah anak depresi itu? Depresi maksudnya bukan depresi yang berat, masih bisa dikendalikan, tapi intinya dia bingung. Bingung dia itu, bingung. Hari kedua masih bingung, selibar, tapi intinya dia tidak terlalu yang bagaimana. Baru tidak menggebu. Hari ketiga masih sedikit meminta tapi tidak memaksa, dan akhirnya alhamdulillah bisa lepas. Nah, dari situ maka saya simpulkan intinya semua kembali kepada kita sebagai orang tua. Cuma dari Umi Aini menyimpulkan, ya, kok kayaknya impactnya lebih negatif nih gitu, dari televisi tadi. Ya betul, dia itu anaknya nurut, anak itu penurut, anak itu ketika diajak komunikasi, dia ini anak yang sangat suka sekali bercerita, sangat suka sekali berinteraksi dengan orang. Dengan ketika diajak berbicara dia akan terpancing. Nah, ketika dia nonton televisi, dia malah fokus kepada televisi, makan sambil nonton televisi. Kurang aware sama lingkungannya, gitu kan? Bahkan disuruh sholat dia, enggak mas sebentar, dia sholat ke susu. Mau dimatikan televisi nggak boleh. Sholatnya dia ke susu kayak patas dia sholat, bener-bener yang di pikirannya dia hanya kartun itu gitu kan, hanya kartun itu gitu loh. Jadi ya seperti itulah adik. Mungkin adik kan kebetulan kan kuliah juga jurusan psikologi kan, mungkin apa ya, dari adik juga bisa menjelaskan bahwa memang tontonan gitu kan, gawai itu semua sebenarnya memang kita dipermudah untuk saat ini. Tidak ada pilihan kita sebagai orang tua karena mungkin kerja, mungkin sibuk apa segala macam, akhirnya anak menjadi korban. Padahal itu kedepannya kan malah kita yang kewalahan, kita yang akan stres menghadapi anak-anak gitu loh deh.
pada dasarnya memang gawai itu seakan-akan menyederhanakan perkara gitu ya Umi. Padahal jangka panjang perkara itu bisa lebih complicated gitu. Memang konsep gawai itu diciptakan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, dari statement itulah gitu akhirnya kita dibingungkan. Kok yang jauh makin dekat, yang dekat makin jauh sih? Nah, keambiguan itu tadi yang bikin kita akhirnya tenggelam gitu ya dengan keasikan gawai kita sendiri, kurang aware dengan lingkungan sekitar gitu. Makanya anak yang seharusnya belum bisa disibukkan dengan komposisi apa segala macam yang ada di gawai akan kebingungan sendiri akhirnya Umi, belum bisa menampung gitu ya. Betul. Seperti itu tadi, saya kebetulan jurusan psikologi gitu ya di kuliahnya. Saya sempat bertemu dengan anak usia lebih tua dari adik Shanum tapi belum 10 tahun, masih under 10 tahun. Dia sudah ada dirawat di rumah sakit jiwa gitu ya. Waktu itu kebetulan saya ada tugas semacam praktek laporan gitu. Saya dekati dokter dan tim yang kebetulan perawat yang kebetulan merawat jalan si adik ini gitu. Kenapa kok bisa anak seusia ini sudah ada di sini gitu. Terus si dokternya jawab, iya dia depresi. Wah, saya kaget, miris gitu ya. Tidak ada air mata yang mengalir tapi hati saya ikut nangis Umi gitu. Ya Allah gitu, mengingat kembali ada sepupu, saudara dan keponakan saya yang seusia dia gitu ya. Dia kenapa bisa sudah ada di sini? Saya tanyakan asbabnya apa, penyebabnya apa. Dia terlalu kecanduan gawai. Aduh, makin miris lagi gitu ya. Saya kira karena saya tertarik gitu ya. Tertariknya bukan karena tertarik apa gitu. Saya ingin tahu adik ini sebenarnya apa gitu ya. Ketertarikan terhadap gawai, kecanduannya terhadap gawai itu yang seperti apa sampai bikin dia depresi. Akhirnya dijelaskan ternyata kedua orang tuanya workaholic gitu ya, yang pagi siang sore malam kerja gitu, disibukkan dengan pekerjaannya, yang sampai pada akhirnya tidak punya pilihan gitu ya untuk mengantisipasi anaknya supaya tidak rewel, tidak bertanya orang tuaku mana ya kok nggak pulang-pulang gitu, papa jam berapa pulang gitu. Akhirnya si anak ini dititipkan kepada neneknya gitu di rumahnya. Akhirnya si orang tuanya memilih untuk memberi gawai supaya dia tidak bertanya lagi mamah kapan pulang, jam berapa pulang. Udahlah dia jangka panjang dia selalu bermain gawai. Dan itu tadi Umi, perbedaan ketika anak diasuh oleh kedua orang tua sendiri dan oleh kakek nenek akan berbeda. Cenderung akan ada kelonggaran gitu ya, kayak terlalu banyak toleran kalau diasuh oleh orang lain. Nah, neneknya sayang, tapi batas-batas sayangnya tadi akan kurang lebih bisa dikontrol daripada bapak ibunya sendiri. Singkat cerita, dia terus bermain gawai. Dia pulang sekolah gawai. Capek makan, capek tidur. Buka mata lagi main gawai lagi, dan itu terus bertahun-tahun, jangka waktu lebih dari 5 tahun. Bayangkan berarti dia sudah main gawai dari sekitar kurang lebih 6 seusia adik Shanum gitu ya, 6-7 tahun. Dan pada akhirnya dia pertumbuhannya kok udah mulai agak beda nih gitu, menunjukkan gejala-gejala yang mencurigakan, sampai pada akhirnya ibunya ini panggil psikolog gitu ya, orang yang paham di passion di bidang itu. Kira ternyata didiagnos anak ibu depresi karena lelah, terus menyerap visual yang seharusnya belum waktunya. Dan tidak ada pilihan lain, ibu bapaknya sekarang hanya bisa hidup dengan penyesalan karena kenapa bisa gitu, tapi sudah tidak bisa diputar lagi waktu gitu ya. Akhirnya anaknya harus dirawat inap Umi, belum bisa rawat jalan. Dan sekarang saya kurang tahu, saya belum cek ke RSJ tersebut apakah adik ini sudah dibawa pulang rawat jalan di rumah atau masih di situ gitu. Itulah yang bikin saya miris Umi ya gitu. Saya juga kurang lebih seperti Umi gitu. Kalau bisa meminimalisir gawai, karena ya Allah, karena saya sudah bisa melihat betapa banyak impact yang kurang mengenakan, yang negatif dari gawai gitu. Bahkan ada nih si orang tua teman saya bilang memakai diksi kalau gawai ini setan gepeng gitu. Karena memang dia banyak banget membawa hal-hal yang negatif. Sebenarnya
hal yang menurut kita negatif, ada hal positif gitu. Semua soal sudut pandang saja dan pilihan gitu kan Umi. Nah, jadi teringat lagi Umi, sebenarnya bukan hanya gawai ini gitu kan. Waktu itu saya sempat juga ada di forum diskusi gitu di kelas bersama dosen dan teman-teman saya, bahas soal diapers gitu ya, atau popok gitu ya. Nah, pampers lah. Popok itu. Jadi ternyata dari seonggok diapers tadi bisa mencetak kepribadian anak loh gitu di masa yang akan datang. Saya juga bertanya-tanya awalnya, apa korelasi dari diapers dan kepribadian anak gitu kan Umi, kebutuhan dengan kepribadian gitu, dengan karakter. Ternyata alurnya, skenarionya tuh ternyata begini. Anak ini sudah di ini ya, melalui penelitian gitu. Jadi anak dari usia sekian gitu sudah harus diajarin manner. Kalau kamu kebelet pipis berarti harus ditahan sampai di toilet baru dikeluarkan. Nah, sedangkan ada beberapa orang tua. Jadi kita bikin analoginya, keluarga A membiasakan anaknya untuk pakai diapers, sedangkan keluarga B ini memang tidak ingin memakai diapers untuk anaknya. Ternyata dari hasil pemakaian diapers dan tidak ini bisa menciptakan karakter anak yang tidak sabaran dan mau sabar. Nah, sederhananya kan misalkan begini, Adik Shanum misalkan terbiasa memakai diapers, otomatis Adik Shanum tergolong yang Adik Shanum Allahu Akbar. Kalau ya benar sudah Adik Shanum kan tipenya nggak sabaran sekali. Sangat-sangat tidak sabaran, sangat-sangat tidak sabaran. Semakin diperkuat ya penelitian. Jadi kalau adik ini memang dari kecil, dari lahir tidak pernah pakai pampers. Tidak pernah pakai pampers adik ini. Betul-betul pakai popok kain. Teman-teman berarti terbukti. Jadi memang betul sudah. Jadi adik Aini ini kenapa dia sabar, bisa mengontrol, bisa mengendalikan dalam kondisi seperti apapun, dia bisa mengontrol, istilahnya menahan, dia tidak berontak, tidak langsung serta-merta langsung dia bantah gitu kan. Karena memang dari kecil dia tidak pernah pakai pampers. Dia pakai popok kain. Ya memang saya Riwe termasuk Mbak Lia itu termasuk yang juga suka nyuci popoknya adik Aini, karena dalam sehari bayangkan bayi tidak mampu ya Umi ya kalau sendiri, belum lagi pipisnya, belum lagi pupnya kan, itu kan jadi memang Allahu Akbar gitu kan popoknya adik Aini. Nah kalau Dek Shanum dari lahir betul-betul pakai pampers. Bahkan Dek Shanum pakai pampers sampai TK pun dia pakai pampers. Berarti usia 4-5 tahunan. Ya, betul 5 tahun. Jadi dia itu pipis ya udah pipis di pampers. Baru dia sudah kayak agak-agak saya latih kalau misalkan mau pup dibuka pampers. Itu sudah usia 5 tahun loh. Sana. Ya benar sudah. Sekarang usia 7 tahun dia yang paling lucu sekali, dia kadang kalau malam dia itu kalau kebelet pipis dari kasur, dia itu kadang suka ngigau. Dia kadang turun dari kasur, tapi dia ke kamar mandi tuh dibuka celananya di depan kamar mandi, tapi kadang dia nggak ke kamar mandi. Dia itu kayak langsung mau jongkok di depan kamar mandi. Jadi dia itu kayak udah nggak sabar, aku kebelet pipis. Kadang bahkan di atas kasur dia buka, dia langsung jongkok gitu loh. Seakan-akan di pikirannya dia ini sudah kamar mandi, ini sudah toilet ini gitu loh. Jadi ya mungkin karena ya itu tadi ya. Jadi itu tadi. Coba dari diapers tadi menanamkan karakter harus sabar nak. Kamu anak yang sudah terbiasa pakai diapers otomatis kan tidak perlu mengeluarkan usaha lagi untuk berjalan. Untuk pertama ada rangsangan kebelet pipis. Ditahan dulu. Pertama ditahan, berjalan, melatih kesabarannya. Baru ketika sudah kelihatan tujuanku, maka aku harus mengeluarkan apa yang harus aku keluarkan. Nah, sedangkan anak yang memakai diapers penanaman nilai-nilai untuk menahan kesabaran tadi terpotong Umi. Jadi memakai diapers, aku kebelet pipis, langsung dikeluarkan. Jadi nilai-nilai kesabarannya dari diapers ini tadi kurang gitu di situ. Mungkin sampai usia mungkin usia 2 tahun berapa ya Dek ya. Tapi sebenarnya Umi ini kembali lagi pilihan ya. Kalau misalkan Umi bertanya pada saya memilih untuk mencuci saja gitu ya. Mulai dari dia newborn sampai ya sudah. Kalau toh pun misalkan tidak ada pilihan lain, mungkin mau pakai pampers, mungkin anak yang sekiranya sudah bisa diatur ya, mungkin
boleh 1,5 tahun atau Mungkin ya, 2 tahun kembali sudah kepada ya orang tua masing-masing. ya berhenti pakai diapers. Ya memang agak riwah mungkin ya, agak riwah, najis, dia pipis di mana-mana. Sama dulu DA ini juga ya Allah, dia kadang kan kalau udah nggak tahan ke toilet kan dia kan udah pipis di mana-mana kan, Iya, najis kan, dipel kan. betul. Belum lagi kadang pas lagi apa segala macam, intinya masih suci dalam kondisi mau sholat, tiba-tiba dia pipis udah nggak ketahan ke toilet. Tapi setidaknya dia sempat menahan. Iya, Masih sempat sabar. menahan, tapi dia sudah tidak tahan, Tidak gitu tahan, kan, betul. gitu loh. Jadi mungkin kalau di luar sana ibu-ibu yang mungkin tidak ada pilihan lain juga ya, intinya mungkin dibatasi, jangan sampai terlalu besar, karena semakin besar dia contohnya saja Adik Shanum lah, Adik Shanum sampai umur 5 tahun loh, Dek. 5 tahun dia sudah TK loh, Dek. Dia TK, sekolah pun dia masih pakai pampers loh, Dek. Masih sempat saya kasih pampers karena memang kayak khawatir dia tidak tahan, dia tidak bisa menahan untuk ke toilet gitu loh. Jadi sampai segitunya akhirnya saya sadarkan dia, nak, sudah TK sayang, nak, malu nak kalau pakai pampers. Ya untuk awal-awal apa ya Allah, untuk awal-awal betul-betul yang itu kasur spring bed itu pernah dia pipisin karena apa ya, udah dikasih perlap yang dari apa sih, dari plastik gitu. Tapi dia kan tidurnya kayak kemana gitu ya. Akhirnya kena itu spring bed yang tidak kena itu perlapnya. Allahu Akbar, udah otomatis udah najis semua kan. Akhirnya ya udah kita sucikan sesuai dengan yang diajarkan sama Islam. Disucikan dulu, dihilangkan dulu najisnya, baru manggilkan laundry spring bed itu datang ke rumah. Itu kita cari itu jasa laundry spring bed sampai segitunya. Jadi akhirnya langsung saya bilang, nak, Mama sudah tidak mau manggil lagi tukang cuci spring bed, nak. Mama sudah tidak mau lagi, nak. Adik jadi harus yang pintar, nak. Sebelumnya itu memang sebelum tidur jangan sampai minum banyak. Jangan sampai, hindari minum banyak, hindari minum yang terlalu banyak. Ya, supaya dia tidak ini gitu loh, Dek. Ya, akhirnya alhamdulillah sekarang ya kadang kayak masih kayak gelindur-gelindur gitulah gitu. Tapi ya alhamdulillah sudah nggak pakai pampers. Dia sudah mau 7 tahun kan. Sebenarnya diapers ini juga bukan untuk melatih kesabaran anak, Umi, kesabaran orang tua juga harus dilatih. Betul. Ketika, nah kembali lagi nih kan dari kacamata kami gitu ya, Umi ya. Pola asuh orang tua di luar sana pasti akan berbeda dan situasi kondisi juga akan berbeda gitu. Otomatis akan melahirkan pola asuh yang berbeda juga. Ketika memilih untuk tidak memakaikan diapers kepada anak, ya udah berarti harus nekat dan sabar juga untuk telaten nyuci gitu ya, Umi ya. Ya bismillah, di situ pahalanya. Harus banyak persediaan popok kain. Betul, popok kain, belum lagi pupnya dan lain-lainnya gitu ya. Betul. Tapi ketika ayah bunda di rumah memilih untuk memakaikan diapers, nggak apa-apa, karena prinsip orang kan beda-beda juga, Umi, punya alasan. Kita tidak boleh judge, jangan pakai diapers biar anak kamu tuh sabar gitu ya. Tidak sesederhana itu. Ini hanya yang saya alami saja. Betul, ditarik dari yang perbedaan antara DA ini ya benar memang nggak pernah pakai pampers, dan Dek Shanum pakai pampers sampai usia 5 tahun, benar-benar berbeda. Memang juga dari karakternya memang berbeda. Ditambah lagi mungkin faktor itu tadi gitu loh. Iya, tidak bisa juga dipukul rata karena pampers kayak pampers bukan ya, karena karakter itu bisa terbangun baik atau buruknya tergantung lingkungan dan beberapa hal-hal internal dan eksternal lainnya gitu. Diapers dan gawe juga ada kesamaan gitu ya. Seakan-akan meringankan gitu ya, simple, padahal kalau jangka panjang menurut saya pribadi akan semakin mempersulit kita gitu untuk mengontrol anak gitu ya, karakter anak untuk kedepannya. Jika pikir untuk kedepannya gitu. Sudah cukup ya, mungkin ya Umi, Masya Allah sudah panjang sekali. Mungkin saya mau tutup pakai beberapa kata-kata bijak ya, bukan kata-kata bijak sih ya. Closing statement kayak biasanya, sederhana saja. Dari obrolan panjang tapi nyaman seperti biasa sama Umi Aini, sebenarnya penekanannya di sini
tidak ada pola asuh yang benar-benar konkret dan pasti ya, karena memang setiap orang tua, setiap karakter anak itu berbeda-beda. Hanya saja saya pribadi belum berkeluarga, cuma saya menyampaikan secara teori yang sudah saya dapatkan. Tugas orang tua bukan menjadi driver gitu ya, tapi menunjukkan gitu, show up. Nah ini loh ternyata skill keistimewaan kamu yang ada dalam diri. Yuk tunjukkan yuk itu skill yang baik dan positif loh. Nah gitu. Jadi jangan ngejudge, kamu yang pinter dong jadi anak gitu ya. Terus kamu kok beda sih sama mbakmu tuh penurut loh, kok kamu ini acak adut kesana kemari gitu ya. Bukan seperti itu gitu secara teori, karena memang pola asuh berbeda, orang tua berbeda, kondisi berbeda, anak pun berbeda. Dan ingatlah ayah dan bunda bahwa setiap anak itu istimewa. Tidak boleh dibeda-bedakan, karena memang anak adalah amanah ya Umi ya. Betul. Ya itu tadi, pola asuh tidak ada yang sifatnya konkret. Pola asuh tuh tidak ada rumus seperti fisika, kimia dan matematika ya. Tergantung kembali kepada ayah bunda di rumah. Oke, sudah cukup Mbak. Barakallah Umi, Masya Allah, terima kasih banyak untuk waktunya. Lagi-lagi segmen ini berjalan alhamdulillah secara hangat dan menyenangkan gitu ya. Semoga kami teman-teman di rumah, jamaah mitra usaha GN lagi-lagi bisa menangkap dan saling bertukar aura-aura dan afirmasi positif. Selalu bahagia, semoga diliputi kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Kayaknya bakal jadi ini ya statement tetap saya deh kayaknya Umi. Jangan lupa bahagiakan orang sekitar dan bahagiakan diri sendiri, karena dengan begitu hal-hal baik lainnya akan mudah kita dapat. Oke. Saya Septi Ing Hijriah pamit undur diri. Sampai bersua di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.